Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakina dengan NIM 2303041 dari RMIKA. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari presentasi sebelumnya, yaitu mempresentasikan proposal saya yang berjudul Identifikasi Faktor Risiko Stroke pada Pasien Lansia di Rumah Sakit X Makassar pada tahun 2025. Langsung saja kita masuk ke bab yang belum dibahas, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan observasional analitik menggunakan pendekatan retrospektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke pada pasien lansia dengan menelaah data rekam medis pada tahun 2025. Populasi adalah seluruh subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien lansia usia di atas 60 tahun yang terdiagnosis stroke dan dirawat di Rumah Sakit X Makassar selama periode di sini Agustus hingga Desember tahun 2025. Populasi ini dipilih karena kelompok lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kejadian stroke akibat berbagai faktor risiko, baik yang bersifat medis maupun dari gaya hidup. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi terjangkau, yaitu 10 pasien lansia yang terdiagnosis stroke dan memiliki rekam medis lengkap di Rumah Sakit X Makassar selama periode Agustus hingga Desember tahun 2025. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Karakteristik respondennya itu adalah 60 pasien lansia di atas 60 tahun. Jenis kelaminnya 56,7% laki-laki dan 43,3% perempuan. Usia mayoritasnya 60-69 tahun. Jenis stroke 78,3% iskemik dan 21,7% hemoragik. Faktor risiko medis bisa berupa hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, dan riwayat jantung. Sedangkan faktor risiko gaya hidupnya ada merokok aktif, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik. Hubungan faktor risiko dengan stroke. Faktor yang signifikan, hipertensi, dislipidemia, merokok, dan pola makan tinggi garam. Sedangkan faktor tidak signifikannya, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit jantung. Kita masuk ke bab 5, yaitu pembahasan. Mayoritas pasien stroke di Rumah Sakit X adalah laki-laki berusia 60-69 tahun, sesuai dengan data nasional yang menunjukkan kecenderungan pria lansia memiliki gaya hidup kurang sehat, seperti merokok dan kurang aktivitas fisik. Faktor risiko medis utama yang ditemukan adalah hipertensi dan dislipidemia, keduanya terbukti signifikan terhadap kejadian stroke. Dari aspek gaya hidup, pola makan tinggi garam, dan kebiasaan merokok juga menunjukkan hubungan yang signifikan. Sementara rendahnya aktivitas fisik menjadi tren utama pada tren umum pada pasien stroke lansia. Sebaliknya, diabetes mellitus dan riwayat penyakit jantung tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko signifikan yang berhubungan dengan kejadian stroke pada pasien lansia di Rumah Sakit X Makassar adalah hipertensi, dislipidemia, merokok, dan pola makan tinggi garam. Sementara itu, diabetes mellitus dan riwayat penyakit jantung tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Lansia laki-laki usia 60-69 tahun merupakan kelompok paling rentan. Rekam medis terbukti berperan penting dalam mengidentifikasi faktor risiko
sistematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko signifikan yang berhubungan dengan kejadian stroke pada pasien lansia di Rumah Sakit X Makassar adalah hipertensi, dislipidemia, merokok, dan pola makan tinggi garam. Sementara itu, diabetes mellitus dan riwayat penyakit jantung tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Lansia laki-laki usia 60-69 tahun merupakan hubungan yang signifikan. Lansia laki-laki usia 60-69 tahun merupakan kelompok paling rentan. Rekam medis terbukti berperan penting dalam mengidentifikasi faktor risiko secara akurat dan sistematis. Sarannya, rumah sakit disarankan rutin melakukan screening hipertensi dan dislipidemia pada pasien lansia serta memantau gaya hidup mereka. Tenaga kesehatan perlu memanfaatkan rekam medis secara optimal dan memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dan menambahkan variabel gaya hidup lainnya agar hasil penelitian lebih komprehensif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.